pasukan Bayangkara bisa mendapatkan sasarannya walau hanya kakinya saja yang terlihat menyembul dari balik batang pohon. Nah, kalian bayangin. Jadi saking terlatihnya itu pasukan Bayangkara dulu di bawah pemimpin Patih Gajah Mada itu mampu melumpuhkan musuh yang mungkin terlihat cuman kakinya doang di atas pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cahyo Project. Nah, kali ini gue bakalan kasih tahu cerita tentang sejarah pasukan elitnya Gajah Mada ya, yang dinamakan Bayangkara. Dan ternyata Bayangkara itu sekarang dipakai untuk nama kepolisian kita ya. Jadi kan kalian mungkin pernah dengar lah bahwa ada nama Bayangkara gitu kan. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya awal mulanya itu sebenarnya bagaimana ya kan? Nah, kali ini gue bakalan kasih tahu semuanya ya. Jadi setiap tanggal 1 Juli, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri memperingati Hari Bayangkara. Peringatan HUT Bayangkara ini merupakan hari yang sangat penting untuk institusi kepolisian. Sejak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1962 yang menyatukan kepolisian di daerah-daerah menjadi satu di bawah Komando Kepala Negara. Jadi tuh dulu awalnya mungkin kepolisian di daerah-daerah tuh masih terpecah-pecah gitu ya. Makanya pas semenjak tanggal 1 Juli itu digabungin semuanya. Jadi semuanya itu tunduk sama di pusat, mungkin ada ininya. Namun kalian tahu nggak sebenarnya dari mana nama Bayangkara itu berasal? Dilansir dari keterangan Divisi Humas Polri melalui akun Facebooknya, nama Bayangkara adalah istilah yang digunakan Patih Gajah Mada dari Majapahit untuk menamai pasukan keamanan super elit yang ditugaskan menjaga raja dan kerajaan Mataram pada abad ke-14. Sementara itu dikutip dari buku Gajah Mada, Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara, volume 2, karya Langit, Kresna Haryadi, pasukan bernama Bayangkara memiliki anggota dengan kemampuan di atas rata-rata dalam hal membidik sasaran, berperang, maupun menjaga keamanan. Kemampuan itu bahkan dikatakan hampir mustahil dimiliki oleh orang biasa. Bahkan, penulis menganalogikan melalui kalimatnya, pasukan Bayangkara bisa mendapatkan sasarannya walau hanya kakinya saja yang terlihat menyembul dari balik batang pohon. Nah, kalian bayangin. Jadi saking terlatihnya itu pasukan Bayangkara dulu di bawah pemimpin Patih Gajah Mada itu mampu melumpuhkan musuh yang mungkin terlihat cuman kakinya doang di atas pohon. Gila, keren kan? Ada 3 jenis senjata yang digunakan oleh pendekar Bayangkara dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan. Ketiga senjata itu adalah anak panah, pisau terbang, dan pedang panjang. Anggota Bayangkara tidak dibekali dengan tombak bermata 3 atau trisula, sebagaimana banyak digunakan oleh pasukan kerajaan yang tergambar lewat film-film kolosal tanah air. Ciri khas lain dari pasukan Bayangkara yang disebutkan dalam buku adalah formasi para pasukan jika tengah menaiki kuda. Pasukan Bayangkara menunggang kuda tidak dalam formasi yang sangat rapat, melainkan cukup berjarak. Jadi, kan mungkin kita nih yang sering-sering nonton film kan, kalau namanya perang itu kan pasti kan kudanya itu selalu berdempetan gitu ya. Tapi ya beda ini, kalau untuk pasukan Bayangkara di bawah pemimpin Patih Gajah Mada itu berjarak. Jadi ada jarak di antara satu dengan yang lainnya. Nggak tahu deh maksudnya gimana.
Salah satu peristiwa besar di Majapahit yang melibatkan Bhayangkara adalah saat terjadi pemberontakan Rakuti pada 1319. Pemberontakan ini memiliki misi ingin menumpas kepemimpinan Jayanegara yang saat itu menjadi Raja Majapahit. Oleh karena itu, nyawa sang raja pun terancam. Jadi, pasukan Bhayangkara dulu pernah menjalankan misi khusus. Salah satu contohnya adalah ketika ada pemberontakan dari Rakuti pada tahun 1319. Nah, yang gue tahu juga pasukan Bhayangkara itu tuh nggak banyak, karena memang cuma orang-orang yang terpilih doang yang dipilih oleh Gajah Mada langsung gitu. Bhayangkara sebagai pasukan elit penjaga raja atau sejenis pasukan pengamanan presiden, kalau sekarang nih bisa disebutnya mungkin pas pampresnya dulu. Saat ini berupaya menyelamatkan sang raja dengan cara membawanya menjauh dari pusat pemerintahan. Wilayah Bedander yang ada di Pegunungan Kapur Utara saat ini, pedalaman Bojonegoro, Jawa Timur, menjadi tempat tujuan Bhayangkara untuk mengamankan Jayanegara. Tidak banyak, pasukan Bhayangkara saat itu hanya terdiri dari 15 pendekar, termasuk Gajah Mada ada di dalamnya. Jadi Gajah Mada itu bukan cuma sebagai pembuatnya gitu, pencetus idenya, tapi dia juga ada di dalam bagian itu. Gajah Mada dikenal sebagai seorang patih yang tegas dan keras dalam menjalankan aturan hukum. Selama proses pengamanan raja, Gajah Mada melarang siapapun dari anggota Bhayangkara pergi meninggalkan pasukan. Namun, ada salah satu dari mereka yang pergi hingga dianggap mengkhianati perintah. Padahal, perintah dikeluarkan bukan untuk mengekang, tapi untuk memastikan misi berjalan sesuai dengan rencana. Mengingat pengikut Rakunti ada yang membuntuti mereka hingga ke tempat persembunyian. Dengan prinsip yang ia pegang teguh bahwa hukum harus ditegakkan, siapapun yang melanggar maka harus menerima akibatnya, meskipun ia adalah temannya sendiri. Jadi kalau dulu tuh ketika Gajah Mada yang memimpin, jangan coba-coba macam-macam untuk nggak patuh atau gimana gitu ya, atau melanggar gitu, karena Gajah Mada itu wah bisa dibilang serem juga sih. Anggota yang meninggalkan pasukan itu kemudian dicari hingga ditemukan dan langsung dibunuh oleh Gajah Mada itu sendiri. Kedisiplinan dan kesetiaan pada negara selalu ditunjukkan Gajah Mada dalam menjalankan tugasnya. Tanpa nilai-nilai itu, seorang prajurit akan kehilangan kebhayangkaraannya. Pasukan Gajah Mada memegang empat nilai kebhayangkaraan, atau yang biasa kita sebut catur prasetya. Keempat nilai ini hingga sekarang masih dianut oleh Polri, yakni Satya Prabu atau setia kepada pemimpin negara, hanyakan musuh, mengenyahkan musuh negara, ginem pratidina, bertekad mempertahankan negara, dan yang terakhir tan satrisna, ikhlas dalam menjalankan tugas. Tak hanya nilai-nilai, sosok Gajah Mada juga hingga saat ini masih berdiri kokoh di halaman gedung markas besar Polri di Jakarta. Sebagai tokoh yang mengawali keberadaan pasukan keamanan Indonesia. Bayangin guys, sosok Gajah Mada yang hidup beribu-ribu tahun yang lalu ternyata masih diabadikan di Mabes Polri, karena mungkin Polri juga melihat ada hal yang mungkin bisa kita contoh gitu dalam bernegara gitu. Ya mungkin yang baik-baiknya aja dari Gajah Mada yang patut kita contoh. Kalau yang emang ada yang jelek-jeleknya ya lebih baik nggak usah. Nah mungkin segitu dulu cerita yang bisa gue kasih ke kalian. Semoga cerita singkat ini bisa menambah
pengetahuan, ilmu juga, dan bisa bermanfaat untuk kalian semua atau teman-teman semua ya. Kalau memang ada salah kata, gue mohon maaf karena gue juga masih pemula. Oke, mungkin gue pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.